Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah arsalahu basyiran wa nadhira. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang utama ya. Ini Suhaib ini termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Ini sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Di Al-Waqidi menyebutkan bahwa Suhaib bin Sinan ini masuk Islam bersamaan ya, di hari masuk Islamnya Ammar bin Yasir. Dan yang unik dari sahabat ini, dia dikenal sebagai Suhaib Ar-Rumi ya. Sebetulnya bukan karena dia orang Romawi ya, tapi karena dia pernah memang tinggal cukup lama di wilayah kekuasaan Romawi Bizantium ya, bahkan karena dijadikan budak belian ya, di Romawi Bizantium. Lalu kemudian dia datang ke Mekah ya. Dan di sana dia mendengar ya tentang Islam ini, lalu masuk Islam di awal-awalnya ya. Makanya dari riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa as-sabaku arba'ah, orang atau as-subaku arba'ah, orang-orang yang pertama masuk Islam itu ada 4. Jadi maksudnya mewakili apa? Berbagai sumber ya. Jadi Nabi SAW mengatakan ana sabiqul Arab. Aku adalah orang Arab pertama. Ya. Kemudian Suhaib sabiqur Rum. Suhaib ini sabiqur Rum, orang Rom yang pertama, orang Romawi. Meskipun sekali lagi bukan karena dia lahir ya di sana. Kemudian Salman sabiqu Faris. Sementara Salman ya, ini orang Persia yang pertama kali masuk Islam. Salman Al-Farisi maksudnya. Ya. Kemudian Bilal sabiqul Habash. Sementara Bilal bin Rabah itu adalah orang Habasyah pertama yang masuk Islam. Dan sahabat ini Suhaib Ar-Rumi ini sangat dicintai oleh sahabat yang lain, terutama oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di masa kekhilafahan Umar itu kan di akhir-akhir Umar itu ditikam ya, dalam sholat subuh ya. Nah, saat sakit keras itu Umar meminta Suhaib ini yang memimpin orang-orang untuk sholat. Nah, termasuk nanti ketika Umar wafat itu juga dipimpin oleh Suhaib bin Sinan atau Suhaib Ar-Rumi ini. Sampai Umar juga berpesan agar sampai khalifah yang baru terpilih itu Suhaiblah yang mengimami orang-orang. Kita tahu ada 2 hari ya, lebih ya, hampir 3 hari masa kekosongan dari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, selama 2 hari lebih itu Suhaib Ar-Rumi ini yang mengimami orang-orang. Jadi sebagai, kalau istilahnya dalam kitab Fiqh Siyasah itu al-amirul muaqqat, sebagai amir sementara sampai terpilihnya khalifah yang baru. Kemudian diantara keutamaan Suhaib Ar-Rumi ini adalah dia termasuk sahabat yang berhijrah itu hijrahnya diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ceritanya Suhaib ini kan pedagang ya. Dia punya banyak kekayaan dari perdagangan.
Sementara ketika dia hendak berhijrah itu dia dihalangi oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh ya untuk berhijrah. Ternyata salah satu yang memberatkan orang Quraisy itu membiarkan Suhaib ini berhijrah adalah karena dia punya banyak harta dari perdagangan. Jadi perlu kita ketahui masyarakat Mekah pra-Islam itu perekonomian mereka itu ditopang oleh perdagangan. Jadi Mekah itu kan tandus ya. Jadi kalau baca riwayat misalnya tentang kebun kurma ya, atau tanaman yang lain itu bukan di Mekah. Sekarang itu yang baru ini ya, yang baru ada. Dulu di masa Nabi SAW kalau disebut kebun kurma itu ya adanya di Madinah ya, atau di daerah yang lain ya, daerah yang subur seperti misalnya Taif ya dan sebagainya. Tapi kalau di Mekah itu tandus. Jadi orang itu sulit menggantungkan perekonomian itu dari pertanian, peternakan dan sebagainya. Nah, ekonomi mereka itu banyak ditopang oleh aspek perdagangan. Jadi perdagangan antar negeri. Di dalam surah Quraisy itu kan disebut ada namanya rihlatasy syita'i was-shaif. Perjalanan mereka untuk berdagang di musim dingin, di musim panas. Jadi kalau musim dingin itu mereka ke wilayah Yaman. Yaman itu kan panas ya. Jadi meskipun musim dingin tapi relatif panas. Sebaliknya kalau musim panas mereka ke Syam berdagang. Nah, Syam itu dikenal sangat dingin. Jadi meskipun musimnya panas masih relatif dingin. Nah, begitu. Ngambil barang dari Yaman bawa ke Syam. Nanti dari Syam ya, di Syam dia jual barang dari Yaman. Dari Yaman lagi dari Syam hasil perdagangan beli lagi punyanya Syam. Bawa lagi. Ya begitu kurang lebih perjalanan mereka melakukan perdagangan. Jadi perekonomian Mekah saat itu sangat ditopang oleh aktivitas perdagangan ini, sehingga ketika ada saudagar itu yang membawa hartanya itu cukup mengguncang perekonomian mereka. Maka diantara salah satu yang memberatkan Suhaib ini berhijrah, ya, maksudnya dari orang Quraisy menghalangi itu karena hartanya. Maka kemudian Suhaib itu menyerahkan harta, seluruh hartanya kepada orang Quraisy. Nah, dia beritahukan di mana dia simpan hartanya. Silakan kalian ambil. Yang penting saya bisa berhijrah. Singkat cerita dia kemudian diizinkan untuk berhijrah. Berangkatlah dia berhijrah ya. Dalam riwayat itu disebutkan dia bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu memasuki kota Yasrib atau kota Madinah. Sementara Nabi SAW saat itu ada di Masjid Quba. Dan itu Nabi mengabarkan berita gembira ya kepada Suhaib bahwa sungguh beruntung perniagaannya Suhaib itu. Sungguh beruntung perniagaan atau transaksi yang tadi dilakukan oleh Suhaib. Mengapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah itu ayat 207 untuk berkaitan dengan peristiwa itu yang memuji apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia itu ada yang menjual seluruh apa yang dia punya, bahkan dirinya, nafsahu. Nah, seluruh totalitas dirinya dia jual kepada Allah Ta'ala demi apa? Ya, ibtigha'a mardatillah. Ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Demi memenuhi perintah hijrah ya, dari Allah dan Rasulnya, dia rela meninggalkan semua yang dia dapatkan, harta dunia itu. Nah, inilah yang dipuji oleh Allah Ta'ala, bisa kita baca ya dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Dalam riwayat ini beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa menakjubkan ya, urusan seorang mukmin, atau takjublah kalian dengan perkara seorang mukmin itu. Ya, al-mukmin di sini maksudnya al-kamil, yang imannya itu sempurna ya. Mengapa demikian? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya urusan mukmin itu seluruhnya
baginya kebaikan. Ya. Di seluruh urusan mukmin itu merupakan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak terjadi kecuali ya kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin. Mengapa semuanya menjadi baik? Ikhwafillah, Rasulullah SAW melanjutkan, in asabathu sarra'u syakar. Jika dia diberikan sesuatu yang menggembirakannya, diuji dengan kemudahan. Karena ujian itu bukan hanya kesulitan ya, kemudahan itu juga ujian. Kita dikasih misalnya ya kesehatan yang prima, dikasih harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, status sosial yang dihormati dan sebagainya, itu juga ujian. Ya. Dan seorang mukmin tidak terlena dengan hal-hal semacam itu. Justru menjadikannya sebagai sarana kebaikan. Disebutkan di sini jika dia mendapati hal yang demikian atau dia diberikan hal yang demikian, syakar, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabar. Tatkala dia ditimpa oleh sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menimbulkan kesusahan baginya, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, maka itu merupakan kebaikan baginya. Kalau sudah begini, ikhwafillah, apalagi yang bisa menyulitkan dia? Ya? Jadi ujian kemudahan dia lulus, ujian kesulitan, kesempitan pun dia lulus. Ya. Apa bekalnya? Ya, syukur dan sabar. Jadi bisa saja kita itu diuji oleh Allah Ta'ala kesulitan, lulus. Ada orang begitu, diuji kesulitan, diuji dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan cacat dan sebagainya, dia lulus. Saat miskin dia gemar berinfak misalnya, ya, ringan tangannya membantu orang lain dan sebagainya. Tapi giliran dia diuji dengan kekayaan, ternyata tidak lulus. Ketika diberi kekayaan justru menjadi pelit. Ya, padahal hartanya lebih banyak ketika dia miskin. Justru saat miskin dia ya, gemar berinfak. Jadi yang begini tidak lulus diuji oleh kekayaan. Atau sebaliknya, ya, diuji dengan kekayaan dia lulus, tapi ketika Allah uji dengan kemiskinan, ya, dengan kesempitan dan sebagainya, dia ternyata tidak lulus. Nah, agar kita bisa lulus dalam berbagai keadaan, bekal yang perlu untuk kita siapkan yang dipesankan oleh Nabi SAW itu adalah dua perkara tadi, ya, syukur dan sabar. Ya. Kalau kita punya dua perkara ini, ikhwafillah, apapun yang datang semuanya merupakan kebaikan. Ya. Jadi seorang mukmin itu tidak bersedih ketika Allah uji dia dengan berbagai musibah. Ya, sedih itu manusiawi ya. Artinya tidak sampai menjadi keburukan baginya. Misalnya dia sampai menyalahkan takdir Allah Ta'ala, tidak ridho dengan ujian, ya, dan tidak sampai begitu. Jadi kalaupun dia bersedih, itu kesedihan yang manusiawi. Ya, sebaliknya ketika diuji dengan kekayaan, jabatan, pangkat, ya, dan sebagainya, dia juga tidak silau. Ya, dia tetap menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Bahkan berbagai ujian tadi menjadi wasilah kebaikan demi kebaikan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah.